Shalom saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ketahui bersama-sama bahwa Yahya Waloni adalah seorang mualaf, telah tinggalkan Kristus, dan setelah itu menjadi pendakwah Islam, menjadi ustadz. Dan beberapa waktu yang lalu di Makassar, setelah ia berdakwah atau berceramah, ia lalu kemudian meninggal dunia. Nah, dan kita ketahui pula bahwa di mana-mana ketika ia berceramah suka menjelek-jelekkan kekristenan, dihina, difitnah, bahkan dihujat. Dan yang lebih parahnya lagi, saudara-saudara, dia menghujat Roh Kudus. Sedangkan Alkitab mengatakan bahwa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Coba kita lihat videonya Bapak Ibu saudara-saudara. Dan istri anak begitu lahir di kalangan Kristen langsung dibaptis. Pendeta panggil ke depan ayah ibu saya, kami baptis engkau Yopi Yahya Waloni dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Kami baptis engkau Yopi Yahya Waloni dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Daripada ente di dalam lompat sana lompat sini sampai kemasukan. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Ya, seperti itu videonya saudara-saudara, sangat ngeri teman-teman. Karena dia telah melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa orang yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan bisa diampuni. Dapat kita lihat di dalam Markus 3 ayat 29 dikatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, ini adalah dosa yang sangat fatal yang ia lakukan, bahwa ternyata menghujat Roh Kudus adalah dosa kekal, dosa selama-lamanya. Kemudian di dalam Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni ini telah menghujat Roh Kudus dengan menyebut Roh Kudus itu Roh Kudis. Ya, sebetulnya menghujat itu tidak hanya bicara soal menyampaikan kata-kata kotor kepada Roh Kudus, tetapi tidak percaya akan pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah bagian dari menghujat Roh Kudus. Nah, tentunya saudara-saudara, setelah Yahya Waloni meninggalkan kekristenan ini, sudah pastilah dia tidak percaya Roh Kudus. Sudah pasti tidak percaya pekerjaan Roh Kudus, tidak percaya Yesus. Dan karena itu, bagi iman Kristen, orang yang sudah menghujat Roh Kudus, orang yang sudah tinggalkan Kristus, tidak akan mungkin diselamatkan. Sehingga saya mau katakan saudara-saudara bahwa karena Yahya Waloni sudah tinggalkan Kristus, sudah menghujat Roh Kudus, sehingga tidak mungkin dia akan memperoleh keselamatan. Jadi saudara-saudara sekalian dimanapun berada, khususnya kepada saudara-saudaraku yang telah mualaf, segera bertobat, segera berbalik kepada Tuhan, karena masih ada kesempatan.
Masih ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan, sebab kalau engkau tetap tinggalkan Kristus, engkau akan mati di dalam dosamu dan engkau tidak akan mungkin selamat. Karena Alkitab berkata di dalam Yohanes, dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Kisah Para Rasul juga, Kisah Para Rasul 4, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segeralah kembali kepada Kristus mumpung masih ada kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan baik untuk percaya kepada Tuhan. Karena hanya dengan percaya kepada Kristus melalui iman kita, kita dapat diselamatkan. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Dan bagi saudara-saudaraku yang Kristen, yang sudah percaya kepada Kristus, tetaplah pertahankan imanmu itu. Jangan pernah mau terpengaruh oleh apapun. Apalagi ya tak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya banyak orang yang tinggalkan Kristus hanya gara-gara perempuan, hanya gara-gara laki-laki. Nah, semua itu akan membawa saudara kepada kebinasaan jikalau saudara tidak bertobat. Jangan pernah mau dipengaruhi oleh apapun. Karena saudara yang percaya kepada Kristus adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bersyukurlah saudara-saudara, tetap konsisten, tetap percaya apapun yang terjadi. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, tetapi hal demikian tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun banyak rintangan persoalan, tetapi kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, dimanapun berada, semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan sampai saudara mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yahya Waloni ini. Kembalilah kepada Tuhan. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Kristus supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Engkau tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.